Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Nurizki, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 860201439. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang proses lahirnya Pancasila yang meliputi peran BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI dalam perumusan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan para tokoh bangsa dalam sidang-sidang penting menjelang kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan berikut. Selamat menyaksikan. Satu, peristiwa penting. Pancasila lahir melalui proses panjang yang menunjukkan perjuangan, pemikiran, dan kompromi para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. A. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. A. Peri kebangsaan. B. Peri kemanusiaan. C. Peri ketuhanan. D. Peri kerakyatan. E. Peri kesejahteraan rakyat. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan bangsa. Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila, yaitu A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal 1 Juni 1945 kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. B. Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPK, dibentuk panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara. Panitia 9 terdiri dari tokoh-tokoh seperti Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, Abi Kusnu Cokro Sujoso, Abdul Kahar Mujakir, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun setelah mempertimbangkan persatuan bangsa Indonesia yang beragam agama dan budaya, kalimat tersebut kemudian diubah. C. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Keputusan penting PPKI: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Memilih I.R. Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dalam sidang ini, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Rumusan final Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini. Dari proses lahirnya Pancasila, terdapat beberapa nilai penting. A. Musyawarah. Para pendiri bangsa berdiskusi dan bertukar pendapat dalam sidang BPUPK dan PPKI. Contoh nilai: menyelesaikan masalah melalui diskusi, bukan konflik. B. Toleransi. Perubahan sila pertama menunjukkan sikap menghargai keberagaman agama dan golongan. Contoh nilai: menghormati teman yang beda agama, suku, dan budaya. C. Persatuan. Kepentingan bangsa diletakkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Contoh nilai: mengutamakan kebersamaan dan persatuan nasional. Dan D. Nasionalisme. Perumusan dasar negara menunjukkan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Contoh nilai: bangga menggunakan bahasa Indonesia dan menjaga budaya bangsa. 3. Refleksi pribadi. Pelajaran bagi generasi muda. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila tidak lahir secara instan, tetapi melalui perjuangan, pemikiran matang, dan kompromi. Hal yang dapat diambil: 1. Kita harus menghargai perbedaan. 2. Mengutamakan musyawarah saat ada perbedaan pendapat. 3. Menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. 4. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus, keluarga, maupun masyarakat. Di era digital saat ini, nilai Pancasila tetap relevan karena generasi muda menghadapi tantangan seperti hoaks, intoleransi, ujaran kebencian, dan perpecahan di media sosial. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pedoman agar kita tetap bijak, toleran, dan cinta tanah air. Kesimpulan: sejarah lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa Indonesia dibangun atas semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.